Ini adalah part kelima dari Cross Badlands. Part sebelumnya bisa cek link di deskripsi atau card di atas. Sekarang kita pindah ke Los Angeles County Office. 2 hari setelah wabah Cross terjadi, seorang polwan bernama Serena Long bersembunyi di kantornya. Tidak tahu apakah dia bisa selamat karena para Cross berkeliaran di luar. Karena ini, dia memutuskan untuk merekam sisa hidupnya, dan meski dia merasa mungkin dia akan mati, tapi Serena mengakui dia baik-baik saja karena dia pernah mencintai sekaligus dicintai. Pria itu bernama Matthias atau Matt, dan dia yakin kalau Matt belum mati. Matt adalah orang terkuat di dunia, dan itulah yang membuatnya tidak takut mati karena dia pasti akan melihatnya lagi. Di sisi lain, Matt terbangun di parkiran, tapi dia telah menjadi Cross. Dia dengan cepat mengingat Serena, memanggil namanya, dan segera pergi untuk mencarinya. Di kantornya, Serena percaya kalau Matt akan datang mencarinya. Dia penasaran akan seperti apa nantinya ketika mereka bersama lagi. Serena pun mengingat bagaimana dia dan Matt pertama kali bertemu, di mana Matt adalah imigran Soviet yang tertuduh bandar narkoboy, pecandu ketamin atau obat bius, dan tangan kanan Sergei, mafia Rusia di sisi utara. Matt berkata kalau itu semua cuma tuduhan, berkata tuduhan itu penghinaan baginya, tapi dia ingin mengajak Serena dinner dan main dengan brutal. Serena yang sudah biasa mendengar itu hanya diam sebelum memberikan alat pelacak pada Matt, karena sebelum sidang 4 bulan lagi, dia harus dipantau 12 jam via ankle tag, dan kalau Matt kembali menghinanya, maka dirinya berhak menahan Matt langsung sebelum sidangnya. Di momen itu, Serena sebenarnya sadar kalau Matt berbeda, tapi dia baru menyadarinya belakangan, di mana Matt memiliki kemauan yang kuat, tekad yang kuat, tapi itu semua tertutup oleh kekejian yang dia lakukan atas perintah mafia. Selagi Serena mengingat itu, Matt melihat seorang Cross menyiksa seekor anjing dengan golok, dan karena itu dia langsung membunuh Crossnya, mengambil goloknya sebelum pergi untuk menghentikan penderitaan sang anjing. Di momen ini, Serena ingat kalau cuma pekerjaan itu yang bisa Matt lakukan, meskipun Matt sebenarnya tidak menyukai itu karena dia tidak suka membuat orang menderita. Setelah mengambil goloknya, Matt melihat sekelompok polisi bertahan dari kepungan para Cross, tapi alih-alih gabung seperti Cross-Cross lain, Matt yang kontrol dirinya dipuji oleh Serena memilih pergi dari sana. Sikap inilah yang akhirnya membuat Serena mulai paham akan Matt, karena ketika Matt pertama kali melanggar jam malamnya, dia yakin kalau itu bukanlah kebetulan. Di saat itu, Matt pergi ke sebuah bar di luar jam malamnya yang membuat Serena mendatanginya, di mana Serena langsung menanyai apakah Matt benar-benar ingin segera dipenjara atau dia berpikir dirinya mudah. Tapi Matt malah mengeluarkan quote kalau orang bisa jatuh cinta pada pandangan pertama dan memuji gaun yang Serena kenakan. Karena bosan dan kesepian, Serena memutuskan tinggal mereka joget bareng sampai akhirnya main bareng. Dan itulah yang memulai semuanya. Dia mulai paham kalau Matt beda dari yang lain. Matt melakukan sesuatu bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk mewujudkan tujuannya. Setelah wabah terjadi, dia mulai melihat segelintir orang seperti Matt di antara para Cross, meskipun kebanyakan dari mereka hanyalah pure chaos, tidak punya tujuan, tidak bisa fokus, namun ada beberapa, seperti 1 di antara 1000, yang berjalan lurus seperti punya agenda yang harus diselesaikan. Di luar, Matt berjalan lurus ke tempat tujuannya, yaitu Los Angeles County Office. Serena terus melacak pergerakannya dari ankle tag di kaki Matt, dan menyadari Matt mendekat, Serena meminta Matt bergegas karena dia ingin tahu berapa banyak yang tersisa dari Matt. Ketika akan masuk, Matt dihalangi sekelompok bocil Cross yang sedang menyiksa seorang wanita, dan ketika Matt menyuruh mereka menyingkir karena para bocil itu menolak,
menolak bahkan menyuruhnya pergi, Matt pun pada akhirnya membunuh mereka. Serena sebenarnya tidak menyalahkan kalau Matt tidak punya sisi baik di dirinya, bahkan sebelum wabah Cross terjadi, karena setelah mereka main, Matt memberitahu semuanya, mulai dari ibunya yang tewas saat dia berumur 2 tahun, saat berumur 8 tahun, ayahnya mencekokinya obat-obatan apapun yang membuat memorinya rusak, bahkan ayahnya juga abusive serta CBL yang membuat Matt membunuhnya saat dia berumur 14 tahun, dan 8 bulan kemudian dia tiba di Amerika dalam belas kasihan mafia. Serena tidak pernah menyangka Matt akan jujur padanya, yang membuatnya mulai peduli pada Matt. Mereka mulai dekat dan Matt selalu membuatnya takjub karena mana ada kriminal yang mengquote sebuah buku. Tapi yang membuatnya cinta pada Matt adalah kontrol dirinya, karena meski Matt menyatakan cintanya 3 hari setelah mereka bertemu, dia tidak bohong akan itu, dia tidak pernah basa-basi, dan itulah yang membuatnya merasa kalau Matt adalah pria terbaik yang pernah dia kenal. Tapi pada akhirnya, Sergei mengetahui hubungan Matt dengannya, di mana Matt langsung memberitahunya akan itu karena dia tidak bisa bohong. Matt berkata kalau pada awalnya bosnya mengira dia bermain-main dengan Serena, tapi karena terlalu lama, mereka sadar ini nyata dan dirinya akan dibunuh kecuali dirinya membunuh Serena. Di luar, Matt pergi melewati sel tahanan di mana seorang Cross lari dengan gila, tapi sesaat kemudian Sergei yang telah menjadi Cross tiba-tiba muncul dan langsung menyerang Matt dengan taser. Di kantornya, Serena terus mendengar teriakan dari luar, beberapa juga terdengar datang dari tangga yang membuatnya bertanya-tanya apakah Matt akan tiba. Saat melihat pelacak, Serena melihat kalau Matt sudah dekat, berhenti, yang membuatnya bingung padahal dia sebentar lagi sampai. Tapi setelah memikirkan bagaimana kalau mereka benar-benar bertemu, Serena mulai panik. Dia sadar dia sebenarnya tidak sanggup menghadapi itu. Dia takut apa yang akan terjadi, dan semua ini terlalu besar untuk dia pahami. Serena pun berusaha pergi dari kantornya, sementara Matt setelah melepaskan tasernya, dia bertarung dengan Sergei, menghantamnya dengan taser serta menghancurkan kepalanya. Setelahnya, Matt melanjutkan perjalanan selagi Serena bersembunyi di ruang bukti dan terus melacak pergerakan Matt. Setelahnya, Serena mulai mengingat bagaimana mereka terakhir bertemu, di mana setelah Matt menelpon Sergei untuk memutuskan kalau dia memilih keluar demi cinta, Matt pergi ke kantornya dengan excited dan bangga untuk memberitahu keputusannya dan mengajak Serena untuk pergi dengannya. Dengan mata berbinar-binar, Matt mengatakan kalau mereka sekarang bisa hidup bersama, memulai hidup baru, dan menanyai apakah Serena siap untuk pergi. Tapi di momen itu, Serena tiba-tiba menangis dan mengatakan kalau dia tidak bisa. Semuanya hancur begitu saja di saat itu, dan di masa sekarang, Matt mendobrak masuk kantor Serena, tapi karena kosong, dia pun marah, merusak barang di sekitarnya sambil mempertanyakan di mana Serena. Diingatan Serena, setelah mengatakan tidak bisa, Serena menarik Matt ke ruangan bukti untuk berbicara empat mata, di mana Serena meminta Matt mengerti kalau mereka berdua ini berbeda. Matt penjahat sementara dirinya polisi, tapi di saat itu Matt tahu ada alasan lain. Dia menanyai langsung Serena apa alasan sebenarnya, dan dengan enggan Serena berkata kalau satuannya akan menangkap Sergei. Mereka ingin dirinya memimpin dan ini akan membuat karirnya melesat, atau dengan kata lain, Serena sebenarnya memanfaatkan Matt dari awal. Semua curhatan Matt, pelacak di kakinya dia gunakan untuk menangkap Sergei, dan mengetahui itu, Matt menahan Serena main untuk terakhir kalinya sebelum pergi dengan kecewa.
Tapi baru aja dia keluar gedung, seorang Cross menerjangnya. Di masa sekarang, Matt yang tahu di mana Serena bersembunyi mulai ke sana sambil memanggil nama Serena. Sementara Serena yang melihat itu dari pelacak bertanya-tanya berapa banyak yang Matt ingat dengan salib di wajahnya dan apakah Matt ingat akan patah hatinya. Dia juga bertanya-tanya apakah Matt datang untuk memaafkannya, tapi dia sadar pasti bukan, sudah terlambat untuk itu, sama seperti dia yang tidak bisa memaafkan perbuatan terakhir dari Matt. Tahu Matt di depan pintu, Serena mengarahkan pistolnya ke sana, tapi dia tidak bisa melakukan itu dan mengarahkan pistolnya ke dirinya. Setelahnya, Matt mendobrak pintu ruangan bukti dan menemukan mayat Serena dengan kepala yang pecah. Melihat kondisinya, Matt sadar Serena sudah mati berhari-hari yang membuatnya bingung dan karena marah, dia meraih ketamin yang disimpan di sana, menghirupnya langsung dan mulai menggila seperti Cross-Cross lain. Sampai akhirnya, Matt pingsan di parkiran, terbangun seperti di awal, lupa akan semua tadi, mengingat soal Serena dan kembali ingin mencarinya.